Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Saldevi dengan NIM 1616007 untuk memenuhi mata kuliah kualitas air dengan judul Sistem Resirkulasi dengan Filter Fisika dan Kimia. Perlu kita ketahui, sistem budidaya tidak lepas yang namanya dari penyaringan. Penyaringan itu bermacam-macam, seperti penyaringan dengan filter biologi, filter fisika, dan filter kimia. Di sini kami menggunakan filter kimia dan fisika. Filter fisika yang kami gunakan yaitu pasir dan bulu hijau, sedangkan filter kimianya kami menggunakan arang aktif atau karbon aktif. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Di sini air yang ada di dalam bak akan disaring. Pertama diangkut dulu, di pompa menggunakan pompa air, dimasukkan ke dalam wadah filternya. Di dalam filter ini kami meletakkan yang pertama sekali paling atas yaitu pasir, di mana pasir di dalam wadah itu untuk menyaring partikel-partikel yang sifatnya kasar. Contohnya seperti kotoran ikan, pasir yang ada di dalam wadah, lumut dan lain-lainnya. Kemudian di dalam pasir itu aliran airnya akan menuju ke filter kedua, filter fisika kedua, yaitu bulu hijau. Bulu hijau itu sama juga fungsinya sebagai itu, cuman sifatnya penyaring kedua biar air makin steril. Kemudian setelah dari hijau akan dibawa ke filter kimia. Disinilah filter kimia ini yang fungsinya sangat dipentingkan. Di mana di filter kimia ini yaitu karbon aktif ini, di situ akan disaring semua partikel-partikel yang sifatnya halus seperti virus, bakteri, jamur, amonia dan lain-lain sebagainya yang sifatnya mikroskopis. Kemudian air itu akan diturunkan kembali menuju wadah kembali, dan begitulah sistem resirkulasi dan terus menerus dilakukan. Perlu kita ketahui di sini filter kimia yaitu karbon aktif yang kami gunakan, di situ terdapat tiga pori-pori. Yang pertama makropori, mesopori, dan mikropori, di mana di situ ukurannya berbeda-beda dan fungsinya pun berbeda-beda juga yang berguna untuk sistem filternya. Perkenalkan, nama saya Mujan Fiadi, NIM 1616010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja praktek yang kami lakukan dengan judul sistem resirkulasi menggunakan dua filter, yaitu filter kimia dan filter fisika. Di mana di sini kami menggunakan filter fisika dengan bahan yaitu pasir hijau, sedangkan filter kimianya yaitu karbon aktif. Di mana karbon aktif ini berfungsi menyerap semua partikel-partikel kecil seperti amonia, nutrisi yang terdapat dalam air, semua diserap. Jadi kelebihan atau manfaat yang dimiliki oleh karbon aktif ini seperti dapat menjernihkan warna air, menghilangkan rasa bau, serta meminimalisir amonia yang terkandung dalam air yang disebabkan oleh pakan ataupun feses dari hasil metabolisme ikan. Sedangkan kekurangan yang disebabkan oleh karbon aktif ini dapat menghilangkan semua nutrien ataupun unsur hara yang terdapat dalam air, sehingga pakan alami tidak dapat tumbuh dengan baik. Karbon aktif ini tidak cocok digunakan pada sistem budidaya yang seperti kolam ataupun tambak, melainkan hanya cocok pada akuarium.
karena wadahnya yang kecil. Berdasarkan teori yang kami baca, cara pengaktifan karbon aktif ini memiliki dua cara, yaitu dengan cara kimia dan cara fisika. Dimana dengan cara kimia dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti salah satunya natrium hidroksida. Sedangkan dengan cara fisika dengan melakukan pemanasan pada temperatur 800 sampai 1110 derajat Celcius. Teknik resirkulasi ini selain dapat melakukan pemutaran air, juga dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen, di mana diakibatkan oleh air yang jatuh dari atas ke permukaan air, sehingga dapat menghasilkan oksigen. Yang mana ini dapat berlaku cuma pada kolam kecil ataupun jumlah biota yang dipelihara tidak terlalu padat, sehingga tidak membutuhkan oksigen tambahan seperti aerasi. Pada praktek ini kami menggunakan beberapa biota seperti ikan mas, ikan nila, dan ada juga terdapat udang. Hasil data lab yang kami dapatkan, yaitu kami mengeceknya di laboratorium perikanan Ujung Ubate. Kami mendapatkan hasil amoniaknya dengan menggunakan alat kolorimeter, yaitu berkisar antara 0,17 mg per liter. Perlu kita ketahui di sini pengecekan amoniak bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kolorimeter dan menggunakan spektrum. Kami di sini menggunakan kolorimeter karena waktu tidak memadai untuk memakai penggunaan alat spektrum. Yang selanjutnya pH-nya, kami mendapatkan pH-nya 8,1 di lab tersebut. Kemudian DO-nya atau oksigen terlarutnya kami mendapatkan nilai 4,41 mg per liter dan suhunya 28,8 derajat Celcius. Mungkin hasil data yang kami dapati mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin di sini ada kesalahan teknis dari kami sendiri. Mungkin dari alatnya yang rusak atau mati, atau coknya tercabut sendiri, ya kami tidak di luar kendali kami alatnya. Mohon maaf sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Erik Dedep Suar dengan NIM 16160049. Di sini saya akan menunjukkan bak yang melakukan perlakuan, dan datanya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ilham Saldevi. Dan di sebelah sini ada bak yang tanpa perlakuan. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan data yang telah kami dapatkan. Di sini terdapat amonia sejumlah 0,11 mg per liter dan DO 5,25 mg per liter. Dan di sini juga pH-nya 8,1 dan 8,1 itu pH-nya basah. Terdapat biota yang kami taruh seperti ikan mas, udang. Mungkin teman-teman ada pertanyaan kenapa di bak yang ada perlakuan dan tanpa perlakuan tidak jauh berbeda hasilnya. Ya, di sini kami melihat sendiri waktu melakukan penelitian, alat yang di bak ada perlakuan mengalami kerusakan. Sekian dari kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.